Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Agung Nurya Fatir. Saya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil analisis kepribadian dari seorang artis ternama, terkenal dan juga sukses. Beliau bernama Nasril Ilham atau yang sering dikenal sebagai Ariel Noah. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Budiah Rini Susanti MPSI. Mungkin perkenalannya seperti itu saja. Langsung kita mulai dari identitas atau profil yang dianalisis, yaitu Ariel Noah atau Nasril Ilham. Nama lengkap Nasril Ilham, nama panggilan Ariel. Tempat tanggal lahir Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, Indonesia. Tanggal lahir 16 September 1981. Agama Islam. Makanan favorit sate ayam. Warna favorit biru. Tim bola favorit Persib Bandung. Pendidikan terakhir SMA, karena dia kuliah namun tidak diselesaikan di Unpar. Dari awal memang kondisi Nasril Ilham atau Ariel ini sejak dulu memang sudah berkecukupan, terbukti dengan profesi sang ayah yang sebagai pegawai Pertamina dan ibunya walaupun hanya sebatas ibu rumah tangga, namun keluarga mereka adalah keluarga yang rukun. Itu menurut beberapa sumber yang saya baca. Nah, perjalanan Ariel Noah itu bisa dikatakan dimulai sejak SMP, karena memang dari SMP tersebutlah sesosok Ariel itu sudah dikenal sebagai orang yang pecinta musik. Terlihat sejak di bangku SMP sekolah, dia sering nongkrong bersama kawan-kawannya di warung hanya sebatas untuk bermain musik ataupun latihan alat musik yang memang belum bisa. Nah, memang Ariel ini untuk belajar musik itu otodidak, dalam artian apa, tidak belajar ke guru ataupun ke siapapun. Dia hanya melihat temannya main dan dia mengikuti. Jadi bisa karena terbiasa dengan sendirinya, seperti itu. Nah, selain itu Nasril Ilham ternyata dulu pernah masuk pada kelompok-kelompok atau geng-geng kenakalan-kenakalan remaja atau pada saat SMP hingga SMA. Ya, namun walaupun masuk kepada geng-geng atau kelompok-kelompok yang seperti itu, kenakalan yang dilakukan oleh Ariel ataupun Nasril Ilham ini masih dianggap sebagai hal yang wajar, ya, karena kenakalannya tidak terlalu kriminal. Mungkin hanya seperti mengambil gorengan 3, ngakunya 1, hanya seperti itu saja. Dulu nama kelompoknya yang dimasuki adalah Dead Kennedy bersama dengan kelompok-kelompok lain atau bersama dengan anggota-anggota lain, seperti itu. Namun ya, terlepas dari kenakalan-kenakalan tersebut, Ariel adalah sosok yang optimis dan bertanggung jawab, karena memang dari dulu dia sangat suka musik. Walaupun disuruh ayahnya untuk kuliah, untuk sekolah, dia fokus terhadap cita-citanya ataupun yang diakuinya jalan yang benar, yaitu bermain musik. Dulu band pertama yang dibuat adalah Peppermint. Itu band yang dibuat ketika masih waktu SMP. Namun band tersebut tidak bertahan lama, kemudian berganti nama dengan band Silver. Setelah itu berganti nama lagi menjadi Kolesterol. Nah, dari 3 band tersebut, Ariel atau Nasril Ilham ini belum menjadi vokalisnya. Dia hanya pemain belakang atau lebih tepatnya menjadi basis dari band-band tersebut. Nah, barulah ketika menciptakan atau membuat band yang bernama Peter Pan, nah itu berganti posisi. Ariel menjadi vokalis pada saat itu bersama Uki, Lukman, Reza, Andika, dan Indra. Saat menjadi vokalis inilah nama Ariel atau nama band Peter Pan ini menjadi dikenal oleh masyarakat luas, ya, karena kegigihan ataupun semangat dari Ariel itu sendiri, kemudian jiwa leadershipnya yang memang terbentuk dari awal,
Kemudian memang suara khas atau ciri khas dari Ariel itu yang menjadi melekat bagi para masyarakat hingga sampai mengagumi. Nah, lewat lagu yang diciptakan Ariel sendiri pada saat perpisahan SMA, jadi Ariel pernah menciptakan sebuah lagu yang sebenarnya ditujukan untuk ketika dia wisuda, jadi akan ditampilkan di semacam pentas seninya ketika wisuda begitu. Namun itu gagal, tidak jadi ditampilkan. Namun seorang Ariel itu berpendapat bahwa apapun yang kita buat walaupun tidak berfungsi sekarang, disimpan saja terlebih dahulu, pasti akan berfungsi entah besok, lusa ataupun kapanpun. Nah, hal itu terbukti ketika Ariel sudah di Peter Pan. Lagu awal yang diciptakan itu yang berjudul Mimpi yang Sempurna itu menjadi kesenangan sendiri bagi para fans karena memang lagunya sangat baik seperti itu. Nah, ketika sudah nyaman dengan grup band Peter Pan tersebut, namun namanya kehidupan tidak selamanya mulus, sama seperti kehidupannya Ariel, bahwa dia sempat terkena kasus yang menjadikan dirinya vakum dari dunia musik pada tahun 2018, yang awalnya itu divonis 8 tahun namun diberikan kesempatan bebas bersyarat, jadi hanya dihukum selama 1 tahun, kira-kira 1 tahun lebih 7 bulan. Walaupun dia di penjara, namun karena memang darah seninya sudah mengalir di dalam dirinya, dia tetap berkarya lewat gitar yang diberikan oleh Uki, sahabatnya sejak SMP. Dia berkreasi sehingga menciptakan sebuah lagu yang berjudul Darah di di penjara tersebut. Setelah Ariel keluar membawa lagu yang diciptakannya dari penjara tersebut booming lagi. Itu terbukti bahwa memang sosok Ariel memiliki jiwa yang sangat optimis. Kembali ke pedomannya di awal, dia menciptakan sesuatu ketika tidak berfungsi sekarang disimpan, pasti besok, lusa ataupun kapanpun akan berfungsi. Ya, ini yang terjadi sekarang, bahwa dia di penjara, dia menciptakan lagu, tidak berfungsi di penjara lagu tersebut, namun dia disimpan, ketika sudah keluar barulah lagu tersebut berfungsi. Nah, ketika sudah keluar, karisma dari sosok Ariel ini kembali bangkit hingga menjadi brand ambassador dari Greenlight sejak tahun dikeluarkannya tersebut. Kemudian juga membintangi beberapa film dan selalu menciptakan karya-karya seni, terutama lagu yang begitu luar biasa, dengan band yang dulunya Peter Pan berganti nama sebagai Noah dengan personal yang sama tentunya. Nah, dari sejak itulah Ariel menjadi sangat optimis lagi, menjadi sangat semangat lagi, sehingga banyak sekali menciptakan lagu, single, album, ataupun mengikuti beberapa film dan juga beberapa brand ambassador seperti itu. Ya, semua itu dilakukan karena memang kebutuhan. Pertama, kebutuhan mengikuti kebutuhan diri sendiri. Kedua, juga harus memberikan kebutuhan kepada keluarga, yaitu menjadi motivasi Ariel. Selain dia emang sudah mencintai musik atau mencintai seni, tapi juga ada faktor kebutuhan sehingga dia harus melakukan tersebut. Ya, kalau kebutuhan dilakukan dan dengan cinta, pasti akan sangat mudah, yaitu yang dilakukan oleh Nasril Ilham atau Ariel ini. Nah, berdasarkan dari data-data di atas yang sudah saya ceritakan, di sini penulis mencoba menganalisis kepribadian dari Nasril Ilham atau Ariel ini dengan berdasarkan pendekatan teori humanistik. Teori ini adalah mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Jadi ini menurut Abraham Maslow. Dia adalah salah satu pelopor aliran ini, humanistik. Dia berpendapat bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Kemudian juga manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut
bisa bertingkat dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologi sampai dengan tingkat yang tertinggi atau aktualisasi diri. Nasril Ilham memiliki kepribadian yang sebenarnya tidak mengikuti kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya adalah lulusan dari SMK atau alumni dari SMK, dan dia memilih bermain seni daripada pendidikan. Nah, nasib dari Nasril Ilham ini ya dicetak oleh dirinya sendiri. Pertama dari faktor untuk memenuhi kebutuhan ya terutama. Kedua memang dia mencintai seni atau mencintai musik, sehingga dia berjalan di garis itu dengan nyaman sehingga dapat sukses seperti sekarang. Sesuai dengan tujuan dari humanistik bahwa seseorang dapat menentukan kehidupannya sendiri. Ya sama seperti yang dilakukan oleh seorang Nasril Ilham ini atau Aril ini. Dia bisa cepat bangkit dari dulu ketika terkena kasus sehingga bisa menghidupkan namanya lagi dengan nama Benoa atas dasar keyakinan. Atas dasar keyakinan tersebut kemudian dibantu dengan motivasi yang besar hingga adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan keluarga, sehingga dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Selain itu juga ada kepercayaan diri, kemudian dibantu skill yang mumpuni dan bakat yang banyak, karena dia juga pandai banyak bermain musik sebenarnya, sehingga menjadikan gampang untuk bisa bangkit hingga sampai sukses seperti sekarang. Nah, perjalanan Aril sampai sukses itu sebenarnya sangat panjang dan banyak lika-liku yang saya kira tidak dapat dijelaskan di sini karena sangat panjang sekali. Sehingga itulah ringkasannya, rangkumannya perjalanan dari Aril. Sekarang walaupun sudah dibilang sukses, namun Aril masih terlihat tetap bekerja keras. Bahkan dia masih memiliki cita-cita. Saya ambil dari beberapa sumber juga bahwa dia ingin menciptakan sebuah lagu yang dikenal oleh semua negara. Itu kan bukti bahwa dia memang mencintai profesinya. Selain untuk kebutuhan, tapi dia juga untuk kesenangan dirinya. Itulah Aril, sehingga Aril enjoy dalam menjalankan pekerjaan atau profesi yang seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.